Halo semuanya, beruntung kamu klik video aku karena aku akan kasih tahu informasi ke kalian. Nah, karena aku pengen kasih tahu informasi, aku pengen tanya dulu ke kalian. Kalian tahu nggak sih arti dari NII, DI, atau TII? Nah, kalau kamu nggak tahu, kalian langsung aja tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip, oke? Oke. Negara Islam Indonesia yang dikenal dengan nama NII didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. NII juga dikenal dengan nama DI atau Darul Islam yang diproklamasikan tepatnya di Jawa Barat di Cisayong pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, negara NII itu sendiri menganut adanya syariat Islam, sedangkan negara Indonesia menganut adanya Pancasila. Nah, tentu berbeda dong, ya kan? Oleh karena itu, Kartosuwiryo juga membentuk dalam negara NII, membentuk adanya TII. Nah, TII itu apa sih? TII itu adalah Tentara Islam Indonesia. Tentara Islam Indonesia ini terdiri dari anggota Hizbullah dan Sabibillah. Dengan terbentuknya TII, akhirnya timbullah adanya aksi pemberontakan dan juga aksi teror, terutama di daerah Jawa Barat. Pertanyaan besarnya adalah, kalau Indonesia punya TNI, kemana TNI serta TII melakukan aksi propaganda dan aksi terornya di Jawa Barat? Nah, jawabannya adalah setelah perjanjian Renville 1947, TNI itu dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Otomatis, di Jawa Barat kan kekurangan atau lagi kosong-kosongnya pasukan, ya kan? Oleh karena itu, dimanfaatkanlah kekosongan itu oleh Bapak Kartosuwiryo ini untuk melakukan aksi pemberontakan dan aksi teror itu tadi di Jawa Barat, terutama terhadap rakyat Jawa Barat. Pemberontakan yang terjadi ini bukan hanya terjadi di Jawa Barat aja, tetapi ada 4 lainnya daerah lain. Yang pertama itu adalah di Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Amir Fathah. Amir Fathah ini menyatakan bergabung kepada NII di tahun 1949. Nah, kenapa? Karena dia melihat ada kekosongan di Brebes waktu itu, membuat Amir Fathah melakukan aksinya pemberontakan terhadap rakyat Jawa Tengah gitu. Yang kedua yaitu dipimpin oleh Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini beliau yang mendirikan KRYT. KRYT itu apa sih? Kok banyak banget sih? Nah, KRYT itu adalah Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Nah, beliau itu menyatakan bergabung kepada NII karena adanya perasaan kecewa. Nah, siapa kamu di antara kamu yang suka kecewa? Nah, kayak dia juga kecewa sama pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara karena penataannya pasca kemerdekaan. Nah, ketiga adalah Sulawesi Selatan. Di daerah Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Nah, kalian pernah dengar gak sih Kahar Muzakar? Pemberontakan yang terjadi di Sulawesi Selatan ini dikarenakan adanya penolakan pemerintah terhadap pasukan Kahar Muzakar ini. Karena kan Kahar Muzakar ini kan seorang pasukan gerilya, dia juga bisa dong memenangkan dan ikut dalam angkatan perang, tapi tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu dia kecewa sama pemerintah. Akhirnya dia menyatakan pemberontakan terhadap Indonesia. Yang keempat adalah Aceh. Aceh di bawah pimpinan Daud Beuruh. Yang terjadi pemberontakan ini karena adanya status penurunan daerah Aceh yang tadinya daerah istimewa turun menjadi setingkat dengan Kasidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Ih, gimana gak kecewa ya? Upaya pemberantasan pemberontakan DI-TII ini sama yaitu di Jawa Tengah. Nah, pemerintah awalnya melakukan operasi militer yang diawali dengan adanya pembentukan pasukan Banteng, yaitu tahun 1953. Pasukan ini dibentuk oleh Letkol Ahmad Yani dan pasukan ini berhasil loh. Yang kedua yaitu Kalimantan Selatan. Pemerintah awalnya memberikan kesempatan kepada Ibnu Hajar nih guys. Nih, mereka memberikan kesempatan agar Ibnu Hajar itu dapat menyerah secara damai. Namun ternyata Ibnu Hajar itu malah memanfaatkan keadaan ini untuk memperoleh senjata guna untuk memperkuat pasukannya. Kan kurang ajar ya? Sakit hati juga kan? Nah, akhirnya pemerintah memberlakukan adanya operasi militer yang berhasil menghancurkan kekuatan DI-TII di Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya pada tanggal 1959. Perampasan ini berhasil karena pasukan Ibnu Hajar tidak sebanding dengan kekuatan TNI. Pasukan Ibnu Hajar itu nggak sebanyak TNI, jadi kan ya dipikir-pikir TNI juga banyak ya. Nah, akhirnya Ibnu Hajar juga menyerah pada tahun 1963. Ibnu Hajar juga diberikan atau dijatuhi hukuman mati untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Benar kan kata pepatah, berani bertindak, berani juga bertanggung jawab. Ketiga, yaitu di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini pemerintah pertama-tama nih ya juga berupaya untuk menyelesaikan secara damai.
tetapi dengan membentuk adanya komite yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Namun ternyata gagal lagi, sesegitunya kuatnya mereka. Akhirnya mereka membentuk adanya Operasi Bratayuda yang dikenal dengan nama Operasi Pagar Betis. Nah, yang tergabung antara pasukan TNI dengan rakyat Jawa Barat. TNI juga meminta dukungan kepada rakyat untuk mau mengepung tempat persembunyian dari Kartosuwiryo. Dan akhirnya pemberontakan itu berhasil diredakan dengan ditangkapnya Kartosuwiryo pada tanggal 1962. Kartosuwiryo juga dijatuhi hukuman mati saat itu di Kepulauan Seribu. Yang keempat yaitu daerah Aceh. Pemerintah awalnya menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan rakyat Aceh. Tapi dengan saran dari Kolonel Muhammad Yasin untuk mengadakan adanya musyawarah. Nah, musyawarah ini yaitu musyawarah kerukunan rakyat yang mendapat dukungan dari tokoh-tokoh setempat. Untuk mengatasi adanya pemberontakan, akhirnya pemerintah mengembalikan lagi adanya status daerah istimewa kepada Aceh, dan dengan adanya hak otonomi yang luas dan pemberontakan ini dapat diselesaikan dengan secara damai. Dan kelima atau yang terakhir adalah Sulawesi Selatan. Nah, pemberontakan di Sulawesi Selatan itu tentu pemberontakan yang paling lama ya di NII ini, pemberontakan ini paling lama. Karena Kahar Muzakkar itu kan seorang perwira ya, seorang prajurit, seorang gerilya juga. Jadi Kahar Muzakkar ini memanfaatkan primordialisme atau rasa kesukuan dengan mempengaruhi rakyat Sulawesi Selatan untuk menentang adanya pemerintah pusat gitu, untuk menghalangi jalannya agar penumpasan dari pemberontakan ini tuh gak terjadi. Juga selama itu dalam melawan mereka. Akhirnya pemerintah juga melakukan adanya operasi penumpasan tahun 1960 dengan nama Operasi Tumpas. Nah, Operasi Tumpas ini pemerintah berupaya untuk menyelesaikan pemberontakan ini kurang lebih 5 tahun. 1965 Kahar Muzakkar juga ditembak mati oleh pasukan TNI Indonesia. Dengan berhasil ditembaknya Kahar Muzakkar, maka penumpasan pemberontakan di 5 daerah Indonesia terbesar bahkan ya, itu berhasil dipadamkan. Samping itu juga pemerintah Kita juga memberikan hadiah pengampunan nih kepada rakyat-rakyat yang pernah mengikuti negara Islam Indonesia ini. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pesan dari guru aku dan generasi muda ya kan, kita tuh jangan sekali-sekali melupakan sejarah, atau kamu juga jangan males kalau belajar sejarah. Walaupun banyak ya, tapi pelan-pelan bisa kok. Sekian dulu dari informasi dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan saat ini dan tadi itu juga bisa bermanfaat buat kamu, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kamu, dan juga semoga informasi ini juga bermanfaat buat kamu ke depannya. Semoga kamu semakin enjoy menjalani hari dan semangat terus untuk ke depan. Salam Jas Merah.